Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya. Si mulyagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa lepas dari hubungan antara yang satu dengan yang lain. Tidak akan bisa lepas dari relasi atau korelasi dengan orang lain. Oleh karena itu, prinsip dasar ketika kita berhubungan, berelasi dengan orang lain, maka yang satu semestinya menghargai kepada yang lain, yang satu menghormati yang lain, yang satu memuliakan yang lain. Tentu kita tidak memuliakan atasan karena dia adalah atasan. Kita tidak memuliakan jeragan karena kita kebetulan buruh. Kita tidak memuliakan dokter karena kebetulan kita pasien, dan seterusnya. Karena ada semacam tuntutan timbal balik ketika kita memuliakan seseorang, maka orang itu harus memuliakan kita. Dan memuliakan itu berlangsung atas semangat persaudaraan, ukhuwah. Apakah ukhuwah Islamiyah? Apakah ukhuwah Basyariah? Yang jelas bahwa hubungan itu harus punya prinsip-prinsip, dan prinsip yang utama sesungguhnya bukan seperti yang saya contohkan tadi, tetapi prinsip yang utama adalah orang itu dimuliakan karena takwanya kepada Allah. Orang yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tentu yang mengetahui ketakwaan seseorang kepada Allah atau mana yang lebih takwa dari yang satu dengan yang lain hanyalah Allah. Orang lain tidak tahu. Bahkan pribadinya sendiri juga tidak tahu. Tetapi sekali lagi bahwa prinsip memuliakan itu berdasarkan pada inna akramakum indallahi atqakum, bukan berdasarkan kepada yang lain. Boleh-boleh saja secara sekunder, orang memuliakan orang lain karena jabatan, karena posisi, karena kekayaan misalnya, atau karena yang lain. Tetapi itu adalah bersifat sekunder. Tapi prinsip utamanya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat
kepada tampilan, kepada wajah, kepada ketampanan, kepada kekayaan, kepada kedudukan. Tetapi Allah melihat kepada hati dan kepada amal perbuatan. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah tidak melihat rupa dan kekayaan, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para taretan sadeja si muljagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti kita tidak boleh memuliakan orang lain. Tetapi memuliakan orang lain itu sekali lagi merupakan persoalan-persoalan sekunder, bukan persoalan primer. Oleh karena itu, sikap yang seharusnya sekali lagi adalah sikap saling memuliakan. Seorang atasan memuliakan bawahannya, kepala memuliakan staf, dan sebaliknya staf juga memuliakan kepala. Guru memuliakan murid, dan sekaligus murid juga wajib memuliakan guru. Demikian juga buruh memuliakan atasan, memuliakan juragan, dan juragan juga memuliakan buruh. Sehingga di sini tidak terjadi sebuah ketimpangan, tidak terjadi sebuah penindasan, tidak terjadi penghisapan manusia atas manusia. Semua berjalan harmoni. Relasi dan korelasi seperti inilah yang sekali lagi seharusnya terjadi. Masyarakat muslimin rahimakumullah, yang muncul barangkali adalah tanpa disadari terjadi sesuatu yang tidak seimbang. Seorang bawahan memuliakan atasannya, sedangkan atasannya tidak memuliakan bawahan. Dan itu tidak disadari. Seorang atasan memuliakan bawahan, dan bawahan mestinya memuliakan atasan. Tapi yang terjadi adalah lebih atasan yang lebih bawahan yang memuliakan atasan. Dan itu tidak disadari. Apalagi mereka-mereka yang mempunyai penyakit gila hormat. Ingin selalu dihormati, ingin selalu dijunjung tinggi, ingin selalu dimuliakan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sekali lagi yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita adalah memuliakan seseorang tidak tergantung dari jabatan, tidak tergantung dari harta, tidak tergantung dari kedudukan, tidak tergantung dari wajah, tidak tergantung dari yang lain. Tetapi semata-mata semestinya, idealnya tergantung dari siapa yang
paling bertakwa kepada Allah. Dan hal tersebut secara lahiriah bisa dilihat dari akhlaknya. Seseorang yang berakhlakul karimah dapat dijadikan alamat bahwa orang tersebut bertakwa. Makin berakhlakul karimah, maka bisa dijadikan alamat makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua penyakit yang barangkali selalu dijejalkan di era modern ini kepada kita. Penyakit yang diciptakan oleh sistem kapitalisme. Yang pertama adalah penyakit perasaan bahwa pembeli adalah raja. Pembeli dan penjual sama-sama mulianya, tidak ada raja dan tidak ada rakyat. Kalau mau semuanya raja, raja. Kalau mau semuanya rakyat, rakyat semua. Oleh karena itu, dengan cara berpikir seperti itu akan mendorong seseorang untuk berlaku aniaya. Pembeli karena merasa raja berlaku aniaya, berlaku zalim kepada penjual. Mentang-mentang dia adalah pembeli, mentang-mentang dia merasa raja, maka dia berbuat sesuatu di luar akhlakul karimah. Ini tidak boleh terjadi. Dan tidak akan terjadi kalau anggapan semacam itu ditepis dari kesadaran kita. Kemudian yang kedua adalah anggapan bahwa business is business. Padahal sesungguhnya bisnis adalah ibadah. Orang yang membeli bisa melakukan sedekah di situ. Orang yang menjual juga bisa melakukan sedekah. Jangan sampai terjadi bahwa karena bisnis is bisnis, bisnis adalah bisnis, maka kita menafikan sedekah kepada orang lain, kita menafikan menolong orang lain, kita menafikan membantu orang lain, kita menafikan meringankan beban orang lain. Karena kalau sudah bisnis is bisnis, maka kita menganggap siapapun juga, termasuk orang miskin, orang fakir, famili dan sebagainya, sama dengan yang lain. Kalau kita penjual, maka kita tidak pandang bulu terhadap pembeli. Kalau kita pembeli, kita tidak pandang bulu terhadap penjual. Karena bisnis adalah bisnis. Padahal sesungguhnya bisnis adalah ibadah. Seorang pembeli bisa saja menolong orang lain ketika melihat penjual itu orang yang sudah tua, sedangkan dagangannya masih menumpuk, kelihatan belum laku atau tidak laku. Maka kita walaupun tidak terlalu butuh, kita membelinya dengan niat untuk menolong kepada orang tersebut. Seorang penjual kacang di tepi jalan sebuah pasar, kacangnya masih banyak, tidak ada seorang yang melirik, yang mampir untuk membeli kacang. Kita sesungguhnya tidak butuh kacang itu karena kita tidak membuat sate.
tidak sedang membuat sate, tapi kita beli kacang itu dengan niatan untuk menolong orang tersebut. Pembeli menolong kepada yang menjual. Ada seorang penjual melihat pembelinya atau mengenali pembelinya adalah seorang famili, seorang ahli, seorang keluarga, maka dia menurunkan harganya lebih murah. Karena dia tahu bahwa familinya adalah orang yang kurang berada, sehingga perlu dibantu dengan cara halus, ialah menurunkan harga. Kalau harganya 10.000 misalnya dijadikan 7.000 atau 8.000 atau 9.000, tidak kemudian mengedepankan prinsip bisnis is bisnis. Walaupun saudara, walaupun miskin, walaupun fakir, walaupun tetangga, walaupun apa saja yang punya potensi untuk diberi bantuan, kita tidak mau membantu dengan alasan bisnis adalah bisnis. Bisnis is bisnis. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekelumit paparan ini mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.